harus cepat-cepat diantisipasi. Oke, ini adalah kita membaca sekaligus tadi menjelaskan bagaimana konfirmasi candle, kemudian support resisten dan ring. Berikutnya satu materi lagi, chart pattern ya. Satu materi lagi untuk candlestick, ini kita masuk di chart pattern. Ya, chart pattern ini kumpulan candle yang membentuk satu pola. Membentuk satu pola. Nah, pola ini sering berulang-ulang. Kenapa kita pelajari? Karena pola-pola ini selalu berulang-ulang dan minimal mampu memberikan gambaran kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Apa saja chart pattern-nya? Banyak sekali. Nah, kita tidak pelajari semuanya, hanya inti dan konsepnya. Ya, kalau sudah tahu inti dan konsep itu akan jauh lebih gampang daripada kita menghafal. Kalau kita menghafal, ada kalanya nanti di prakteknya akan berubah. Di pasarnya akan berubah. Gambarnya mungkin tidak spesifik yang ada di teori. Tetapi kalau kita memahami konsep, maka dirubah dalam kondisi apapun pasti tetap akan ketemu. Maka saya selalu sampaikan pahami inti dan konsepnya. Jangan dihafalkan pola-pola candle. Ya kalau dihafal, kalau ada kemampuan dan mudah ya silakan. Tapi saya tidak selalu mewajibkan teman-teman untuk menghafal maupun baik itu pola maupun chart pattern-nya ya. Jadi tidak harus menghafal, yang penting paham konsep atau intinya. Nah, konsepnya apa chart pattern itu? Konsepnya ada support dan resisten sama. Konsep dari chart pattern ini terletak pada support dan resisten. Sudah. Konsepnya ada di support dan resisten. Saya kasih contoh yang chart pattern untuk penerusan. Penerusan berarti artinya ketika chart pattern itu muncul berpeluang untuk lanjut. Saya contoh dulu untuk chart pattern yang penerusan. Yang pertama adalah saya buat triangle saja dulu. Nah, saya tunjukkan ini adalah chart pattern bentuk penerusan yang namanya triangle. Kalau tidak hafal namanya, sekali lagi konsepnya ada dua, support dan resisten. Support dan resisten. Diperhatikan arah kecenderungan yang pertama, arah kecenderungan. Kemudian dilihat perkembangan selanjutnya, kemudian kita perhatikan support dan resisten. Ini perhatikan naik, kemudian di area di sini selalu sideways, kemudian turun, kemudian naik lagi, sampai di ujung resisten. Nah, di ujung resisten dia kembali. Namun demikian tidak mampu untuk menembus resisten yang panjang, yang bawah. Dia kembali lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Perhatikan di atas ujung-ujungnya ini. Ini adalah bagian dari resisten. Kita tarik garis. Intinya ada di resisten, support dan resisten. Ya, apapun jenis dari chart pattern, perhatikan di sana support dan resisten gitu aja. Termasuk yang bawah. Yang bawah perhatikan di sini makin lama makin ke atas. Makin lama makin ke atas. Kemudian kita bisa tarik lurus gini. Kemudian yang atas juga sama. Yang di bawah ini namanya support, garis support. Yang atas garis resisten. Gampangnya nanti dia breaknya kemana, breakoutnya kemana. Ya, memang kalau tren awalnya kuat naik, biasanya kalau sideways begini, kemudian arahnya mulai ke atas, dia akan lanjut lagi kalau breakout nanti di
di atas. Ini di sini breakout. Ini breakout. Ini konsep yang harus dipahami. Tidak perlu dihafalkan gambar-gambar yang banyak sekali. Gambar satu buku penuh pun kalau tidak paham konsepnya tidak ketemu. Suruh praktek nanti tidak ketemu. Selalu bingung, selalu nanti yang jadi pertimbangan lihat gambar, lihat ini bener benda, ini bener benda. Karena tidak paham konsepnya. Yang dilihat hanya gambar yang indah, gambar yang cakep, gambar yang seolah-olah menjanjikan. Tidak ada yang menjanjikan. Yang penting kita tahu konsepnya, kemudian kita lihat dinamikanya. Karena ini pun bisa break ke bawah. Kalau break ke bawah, ya kita ikuti sell di sini. Tidak berarti kalau ini trennya kuat naik, kemudian yang di atas ada sideways, garis resisten lurus, yang di bawah garis support yang cenderung ke atas, bukan berarti benturannya di atas, belum tentu, bisa saja nanti breakoutnya di bawah. Sekali lagi tahu konsepnya, intinya ada di support dan resisten. Ya nanti silakan dibuktikan di candlestick ya, nanti silakan dibuktikan. Biar teman-teman juga paham secara konseptualnya, ya, secara intinya. Berikutnya saya berikan contoh lagi ya. Sekali lagi nama tidak terlalu wajib dihafalkan. Yang penting tahu konsepnya. Hafal nama kalau tidak bisa menerapkan ya sama saja. Kan banyak sekali yang menyampaikan teori panjang begini-begini. Masalahnya bisa ndak menerapkan. Faham ndak ini nanti kalau di marketnya. Di mana titik kita breaknya, di mana letak support dan resistennya. Yang paling penting kan ikuti dinamika. Yang penting kita bisa lihat konsepnya. Oh ini yang di atas ini ada benturan kuat, hati-hati. Kehati-hatian itu ketika berada di ujung ini kita jangan entry. Mending lebih baik kita tunggu breakout di atas atau ke bawah sekalian. Ya kalau saya menyampaikan kan begitu. Di grup itu kan kalau saya memberikan satu sketch pemetaan itu selalu saya garis. Garis itu sebagai area uji. Kalau nanti dia kuat, nah kita ambil triggernya di sana di H1 kita ambil breakoutnya, kita baru ambil buy. Kalau nanti ternyata garis ini ditembus di bawah, maka kita ambil posisi sell. Kan gampang begitu. Ya jangan tanya, Pak kasih sinyal buy limit, sell limit. Iya, saya misalkan saya kasih buy limit ya, sell limit. Apakah ini nanti menjamin teman-teman bisa menyelesaikan ketika ada koreksi? Begitu kita kasih buy limitnya kena, ada koreksi sebentar, wis sudah grogi. Ya, mentalnya sudah turun. Kemudian menyalahkan. Katanya akan naik, kok ternyata turun? Karena yang ada di kepalanya ketika buy mesti naik. Tidak ada dalam kamus trading dimanapun analisa ketika kita baru entry buy saat itu juga harus profit. Yang model-model begini otaknya harus diluruskan dulu, mindsetnya harus dibenarkan dulu. Karena yang paling penting selain kita membaca dari analisa begini, ini adalah untuk membaca visual probabilitas tadi. Di samping kita harus paham namanya money management. Ketahanan kita berapa? Satu transaksi ini yang sudah kita siap resikokan berapa? Itu harus difahami. Ya tanpa itu memahami, kalau hanya menunggu buy limit, sell limit, yang terjadi apa? Yang terjadi pasti nanti kejemput, ada yang kejemput, ada yang tidak, ada yang kejemput, ada yang tidak. Lingkaran setan di sana tidak ketemu. Banyak yang mengeluhkan ada sinyal beli sinyal yang seperti itu, ujung-ujungnya tetap rugi karena tidak paham konsepnya. Sell di situ, buy limit di situ, apa alasannya? Dasarnya apa tidak paham. Karena yang ada di kepala sekali lagi hanyalah menempatkan angka tadi, buy limit, sell limit. Celakanya lagi yang memberikan sinyal ini memberikan angin surga yang luar biasa. Karena mungkin ya mohon maaf mungkin ada keuntungan yang diambil dari sana. Apakah jualnya atau komisinya saya tidak paham. Yang terpenting
bagi saya teman-teman wajib hukumnya untuk memahami konsep dasarnya. Oke, ini adalah salah satu contoh dari chart pattern. Saya akan berikan contoh lain ya. Sekali lagi, nama tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah memahami konsepnya. Jangan hanya paham nama tapi tidak bisa kita mempraktekkan. Kalau kita dua-duanya menguasai ya tentu jauh lebih bagus lagi. Ya, tetapi yang penting paham konsepnya tentu akan lebih baik. Contoh lagi, ini namanya eh, apa namanya? Chart pattern jenis pinen. Modelnya sama, modelnya ini trennya kuat naik. Nah, trennya pertama naik. Kemudian dia turun. Nah, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Apa yang kita dapatkan dari gambar ini? Ya, jangan dipaksa untuk kita cocok-cocokkan dengan chart pattern. Kita gambarnya kita cetak, kemudian begitu ada chart pattern kita cocok-cocokkan. Tidak perlu. Sekali lagi yang kita pahami cukup support dan resisten. Yang di ujung ini namanya resisten. Yang di ujung bawah ini namanya support. Ketika support makin ke atas, potensi makin naik. Apalagi trennya kuat naik. Ketika resisten makin menurun, maka potensi adalah turun. Sehingga naik ini pun tidak selalu meskipun sebelumnya naik. Karena ada kalanya ketika tidak mampu breakout di atas, dia breaknya ke bawah. Apakah kalau seperti ini kita ikut buy, bunuh diri lagi? Yang kita lihat adalah support di breakout di sana. Maka kita bisa ambil posisi sell. Kan gampang, tidak perlu harus dihafal, tidak perlu harus di kitab chart pattern-nya dicetak banyak sekali. Kalau kita paham intinya, kalau kita paham konsepnya, akan jauh lebih gampang kita menemukan peluangnya. Sehingga tidak perlu saya jelaskan chart pattern semuanya. Tidak ada gunanya kalau tidak paham nanti. Artinya tambah lama tambah pusing. Nah, kalau kita ambil satu inti dari support resistennya pasti ketemu. Ini breakout di atas. Oh, berarti ini breakout. Tidak perlu ini namanya apa? Kita ada breakout di sana, kita ambil posisi buy dan sebagainya, banyak sekali. Saya coba kasih yang lain ya, biar nanti ada varian lagi yang masih jenis yang satu arah atau penerusan bahasa gampangnya. Ini misalkan jenis flag bahasanya. Dari mana kita bisa melihat ini jenis flag? Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat ini naik. Kemudian perhatikan pertama di sini adalah ujung di atas, resisten. Ini anggap saja di sini paling rendah adalah supportnya. Ya, meskipun di sini ada resisten, support resisten. Kemudian ternyata dia turun. Nah, turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Yang paling pokok kita perhatikan tentu ujung-ujungnya, 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 ujung. Ya, tidak perlu digaris-garis yang sampai indah mempesona. Tidak perlu, pahami support dan resisten. Yang atas ini kita tarik menjadi resisten, yang bawah ini supportnya. Kemudian kita lihat nanti kemana, kecenderungannya kemana. Kalau kecenderungannya ke bawah, fokus kita ke bawah dulu. Kemudian ketika berada di area support, hati-hati jangan entry dulu. Tunggu sampai ada kepastian, breakout atau memantul sekalian. Ketika sudah mulai memantul, dia akan berjajar. Nah, candle itu akan mulai berjajar. Fokus kita ke candle yang sudah naik. Fokus kita candle yang sudah mulai naik, meskipun awalnya turun. Candle hijau sudah mulai berjajar, fokus kita di sana. Kemudian ketika kita tarik garis resisten di sini, ini sudah menyentuh di sini, maka kita tidak perlu entry lagi, jangan entry. Jangan entry di area resisten di sana. Kita tunggu sampai break. Karena ini mendekati area resisten, maka kita tunggu breaknya atas. Kalau mendekati breaknya di bawah, nanti mulai turun sel begini, ya. Ini supportnya di sini mendekati support. Nah, kita fokus kita breaknya di sini. Karena ini mendekati ke atas, maka kita tunggu
breaknya di atas di sini. Nah, kita masuknya di sana buy. Oke, seperti ini contohnya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat pola, tidak perlu harus paham apa artinya, paham apa namanya, yang terpenting mampu kita membaca secara konseptualnya. Demikian juga yang triple bottom maupun triple top misalkan. Sama saja. Intinya tetap pada support dan resisten. Perhatikan ini adalah double bottom. Ini turun, kemudian naik, turun lagi, naik lagi, turun mungkin lagi, naik lagi, tidak tentu. Ya. Yang terpenting di sini kita lihat ada support. Di sini ada support. Support pertama tidak di breakout dan mulai naik, artinya memantul di sana. Kemudian di atas di sini ada resisten. Kemudian naik lagi tidak mampu menembus resisten. Perhatikan di sana, jangan entry di area support maupun resisten. Kita tunggu kejelasannya. Kejelasannya itu tentu kalau nanti turun ya mulai berjajar panjang-panjang turun sell. Kita fokus ke sell. Kalau nanti breakout berarti kita fokus ke buy. Begitu seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti bisa dipahami dengan baik konsep dari chart pattern maupun pola candle. Yang paling utama karena kita membahas chart pattern, maka pahami konsepnya. Konsepnya intinya apa, ada di support dan resisten.